Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa diberikan semangat dalam menimba ilmu. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sharing di pertemuan ke-6, yaitu tentang biaya sistem pengendalian, di mana sebelum-sebelumnya kita telah membahas tentang sesuai silabi yang telah diberikan. Mari kita simak ya. Biaya langsung yang ada dalam sistem pengendalian manajemen itu mencakup seluruh biaya out of bucket, biaya moneter yang dibutuhkan untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen. Ya, karena memang tadi di awal adalah tentang biaya sistem pengendalian, maka ya kita masuk ke dalam beberapa kategori biaya, yaitu ada biaya langsung dan nantinya juga ada yang namanya langsung, tentunya lawannya adalah biaya tidak langsung. Nah, itu tadi adalah yang tentang biaya langsung. Apa saja sih biaya langsung itu? Di antaranya misalkan tentang biaya untuk audit internal, terus juga misalkan bisa juga biaya yang berkaitan dengan waktu yang digunakan karyawan dalam aktivitas perencanaan dan penganggaran yang bisa diperkirakan. Contoh misalkan aktivitas karyawan adalah semacam pemasaran misalkan. Bagian pemasaran itu sesekali waktu butuh yang namanya semacam showroom ataupun semacam entertain. Kita mengadakan bazar di mana itu untuk menarik para pengunjung, para konsumen untuk bisa hadir. Nah, jadi misalkan contoh ada sebuah merek kendaraan yang mengadakan bazar di mana itu nanti banyak masyarakat ataupun konsumen berbondong-bondong. Nah, tentunya perencanaan itu juga nantinya dibutuhkan penganggaran yang memang sekiranya bisa diperkirakan. Sewa panggung, konsumsinya, misalkan biaya tentang transportasinya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah tentang biaya langsung. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung dalam sistem pengendalian manajemen itu dapat dikurangi oleh biaya langsung SPM yang disebabkan oleh sejumlah efek samping yang merugikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah biaya yang diakibatkan dari kerugian atas perilaku-perilaku seperti perubahan perilaku karyawan, penundaan pekerjaan, dan perilaku negatif lainnya. Misalkan, contoh ketika dalam sebuah ruangan itu tidak selalu dipakai, dan ruangan itu juga misalkan ruangan seukuran ya anggap saja 5x5 misalkan.
Itu ruangan itu diisi oleh 3 orang misalkan ya. Dan per petak-petaknya itu ada yang namanya misalkan AC. Ada juga yang misalkan namanya lampu. Nah, ketika yang bersangkutan lagi tugas keluar ataupun lagi tidak di tempat, lantas buat apa AC sama lampunya dinyalakan? Nah, itu kan bisa merugikan. Dalam artian merugikan ya adanya efek pemborosan daripada hal ataupun aktivitas yang sebenarnya adalah tidak terpakai. Misalkan lagi contoh penundaan pekerjaan. Nah, penundaan pekerjaan sebenarnya sudah ada klien ataupun konsumen yang hadir, yang sudah datang. Tapi merasa, oh, kok baru satu ya, nanti ajalah sekalian nunggu 2 konsumen, sehingga konsumen tersebut dijanjikan misalkan, oh Pak Bu nanti ya jam sekian misalkan. Hal tersebut bisa menjadi perilaku negatif daripada karyawan tersebut, karena dia menunda tidak segera melayani daripada konsumen. Atau misalkan sedang ada konsumen tapi yang bersangkutan malah tetap asik melanjutkan game. Ya saya yakinlah teman-teman pernah sesekali waktu ataupun beberapa kali lagi datang kemana gitu, lagi sesuatu, tiba-tiba pegawainya sedang main game misalkan. Oke. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku adalah efek samping yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang umumnya muncul dan dapat menyebabkan biaya tidak langsung yang signifikan pada suatu organisasi. Nah, dalam sistem pengendalian hasil, perubahan perilaku itu bisa terjadi ketika organisasi menetapkan pengukuran hasil yang tidak sesuai dengan tujuan organisasinya. Misalkan sebuah produsen yang memproduksi komputer itu nanti akan memberikan komisi lebih tinggi kepada bagian penjualan untuk penjualan layanan tambahan dibandingkan dengan penjualan komputer. Misalkan kan komputer ada yang namanya perangkat-perangkat tambahan. Misalkan tentang sound, hard disk, flash disk, dan lain sebagainya. Nah, nanti saat bagian penjualan tadi fokus kepada layanan tambahan dan mengabaikan tentang penjualan komputer itu sendiri, maka mereka bisa jadi akan mengabaikan konsumen yang tidak menginginkan layanan tambahan sehingga kepuasan konsumen menurun. Maksudnya adalah kita itu terkadang lebih fokus terhadap bonus hingga kita melupakan yang pokok. Misalkan ya, kita lagi mau beli yang namanya komputer. Kita datang ke pameran komputer, pasar komputer, ataupun ke toko komputer. Terkadang pegawainya sana justru malah menawarkan hal yang tidak pokok, yaitu yang pertilan-pertilan itulah, yang di luar komputernya. Malah kadang komputernya itu tidak terlalu dibahas, hanya sekedar diberi selebaran daftar harga, lalu ditawari dengan yang lain misalkan. Nah, itu bisa menjadikan perubahan perilaku daripada konsumen, dan bisa jadi kepuasan konsumen pun akan menurun. Oke, selanjutnya adalah gamesmanship. Nah, istilah ini digunakan untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh karyawan
untuk meningkatkan indikator kinerja mereka tanpa menghasilkan pengaruh ekonomis yang positif terhadap perusahaan. Nah, gamesmanship ini ada dua bentuk utamanya. Yang pertama, penciptaan selek, dan yang kedua adalah manipulasi data. Apa itu selek? Apa itu penciptaan selek? Hal ini adalah konsumsi sumber daya perusahaan oleh karyawan melebihi yang dibutuhkan, dan tidak adanya kontribusi nyata terhadap tujuan perusahaan. Jadi, misalkan konsumsinya yang sebenarnya 20.000 dijadikan 50.000, atau misalkan biaya akomodasi, biaya transportasi ditinggikan, dan lain sebagainya sih. Sehingga kalau menghasilkan sesuatu sih tidak menjadi masalah, tapi kalau tidak menghasilkan sesuatu maka ini disebut dengan selek. Oke, selanjutnya adalah tentang manipulasi data, di mana hal ini merupakan pelaporan data yang invalid ataupun yang salah, atau tindakan yang diambil dari karyawan ataupun manajemen untuk mengubah hasil laporan. Jadi, data yang sesungguhnya berbeda dengan data yang dilaporkan. Oke, selanjutnya ada penundaan pekerjaan. Penundaan pekerjaan merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dan merupakan bentuk ketidakleluasaan perilaku. Penundaan pekerjaan bukanlah permasalahan yang sejatinya berdiri sendiri, melainkan hal tersebut dapat menyebabkan reaksi manajerial yang merugikan. Misalnya, ketika perusahaan harus membayar biaya tambahan atas pekerjaan yang seharusnya sudah selesai tapi belum terselesaikan akibat penundaan pekerjaan. Misalkan sesungguhnya jam kerjanya jam 8 sampai jam 4 misalkan. Tapi karena ditunda hingga akhirnya terkesan ada lembur, sehingga nanti memunculkan biaya lembur. Misalkan seperti itu. Lalu perilaku negatif. Penyebab perilaku negatif itu sangat kompleks. Perilaku tersebut mungkin disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi ekonomi, struktur organisasi, atau proses administrasi. Pengendalian manajemen terkadang menyebabkan efek negatif terhadap perilaku. Seperti apa? Misalkan adanya ketegangan pekerjaan. Pimpinannya itu benar-benar kaku misalkan. Harus begini, dan begini. Lalu misalkan ada konflik antar pegawai ataupun antar bagian, misalkan yang tidak segera diselesaikan. Lalu misalkan frustasi, wah saya sudah bekerja sekuat tenaga seperti ini kok hasilnya tidak sesuai misalkan, dan lain sebagainya. Sikap-sikap tersebut penting untuk diperhatikan karena dapat menimbulkan sikap merugikan. Seperti apa? Ya, karyawannya jadi malas-malesan, jadi bekerja ala kadarnya, misalkan juga bolos, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi ketika faktor-faktor yang tadi disebutkan terabaikan. Sebagai penutup, mari kita bisa belajar dari air laut, di mana air laut ini yang dialiri oleh ratusan sungai, dia akan tetap asin walaupun ratusan sungai itu tawar ya. Dan air laut itu juga tidak akan memaksa ikan yang ada di dalamnya untuk berubah menjadi asin. Ini yang sekiranya bisa saya sampaikan.
Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan dalam kondisi yang lebih baik, dan mohon untuk masukan koreksi daripada para pakar ataupun para cendekiawan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.